Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, udang menjadi salah satu komoditas perikanan di Indonesia yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara pengekspor udang terbesar di dunia setelah Thailand dan Indonesia. Jenis udang yang dibudidayakan seperti udang windu, udang faname, dan jenis udang lainnya. Udang faname sendiri menjadi udang unggul ekspor di Indonesia dan menjadi primadona karena memiliki nilai gizi tinggi dibandingkan udang lainnya. Kemudian ini udang termasuk komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan penting gitu. Namun sebelumnya mungkin adik-adik tahu udang ini berasal dari mana? Nah, ini udang ini sebagai informasi, udang ini berasal dari Amerika, yaitu pantai barat Amerika, mulai dari Teluk California di Meksiko bagian utara sampai pantai barat Guatemala, El Salvador, Nicaragua hingga Peru. Jadinya udang ini berasal dari luar negeri gitu. Jadi indukannya kita impor dari luar negeri, lalu kemudian dilakukan breeding di hatchery. Kemudian hasil breeding itu menghasilkan benur dan benur itu kemudian disebarkan di seluruh tambak-tambak yang ada di Indonesia untuk kemudian dilakukan pembesaran. Nah, dalam usaha saya ini bukan di hatchery, bukan penyediaan benur, tapi di pembesaran udang faname. Lalu kedua, kenapa udang? Tentunya why udang dan big why. Kenapa saya memilih beberapa tahun ini fokus di bisnis udang yang memotivasi saya, yang membuat saya semakin terus bersemangat untuk mengembangkan usaha di udang. Itu tentunya ada big why saya, kenapa saya memilih itu untuk terus mengembangkan bisnis ini. Yang pertama itu adalah udang termasuk komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan penting. Nah, udang ini merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang paling diminati karena memiliki kandungan gizi yang tinggi dan memiliki nilai ekonomis tinggi. Di mana udang ini pasar lokal maupun di luar negeri gitu untuk ekspor gitu. Nah, udang ini merupakan komoditi ekspor yang merupakan penghasil devisa ya negara, karena menurut KKP Kementerian Kelautan Perikanan, volume ekspor hasil perikanan itu mencapai 1,26 miliar kilogram pada tahun 2020, dan udang merupakan komoditi ekspor yang paling besar, yaitu senilai dengan volume 239,21 juta ton kilogram. Pemirsa, udang faname adalah salah satu varietas udang yang lezat. Hewan kecil berdaging empuk ini juga merupakan varietas yang sangat menguntungkan jika dibudidayakan. Indonesia bahkan menjadi negara pengekspor udang faname ketiga terbesar di Indonesia dengan nilai sekitar 3,6 triliun per tahunnya. Selain sebagai sumber protein serta mengandung omega 3 dan 6, udang faname juga kaya akan kalsium, potasium, dan fosfor. Uniknya, walaupun aslinya adalah udang laut, udang faname juga bisa ditambakkan di kolam air payau. Nah, permintaan pasar udang ini misalnya di Eropa, Cina, Korea, dan sekarang masuk ke Timur Tengah itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, apa yang saya katakan tadi bahwa di bisnis udang ini masih dikatakan blue sea karena peluangnya cukup luas sekali.
di berapa tonase hasil budidaya yang kita dapatkan itu pasti akan terserap di pasaran. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang dengan kemana ini produksi yang saya bawa, yang saya hasilkan beratus-ratus ton hasil udang ini kemana saya pasarkan gitu. Jadi adik-adik nanti mungkin nanti adik-adik ingin jadi pengusaha atau bapak ibu dosen nanti setelah pensiun ingin mengembangkan usaha, jadi jangan takut untuk berbisnis udang atau budidaya udang karena pemasarannya itu cukup gampang sekali. Kita punya barang, tinggal kita sampaikan, perusahaan-perusahaan itu akan datang sendiri gitu menawarkan dengan harga gitu. Jadi mereka tender harga. Nah, kalau kita sebagai pengusaha, mana harga yang tertinggi itu yang kita ambil gitu. Jadi kita tidak perlu takut. Kita punya barang, bisa 10, bisa 15 perusahaan yang ingin membeli barang kita gitu. Oke, kemudian padat tebar tinggi. Artinya udang faname ini memiliki kemampuan untuk memanfaatkan seluruh bagian di dalam kolam. Makanya saya sebutkan di slide saya bahwa udang ini bisa padat tebar tinggi. Artinya udang ini dia bisa hidup di kolam-kolam air, mulai dari dasar, mulai dari kolam-kolam permukaan, tengah-tengah di kolam, di perairan, bahkan di permukaan perairan dia bisa hidup, sehingga kita bisa padat tebar yang tinggi gitu. Jadi udang ini bisa memanfaatkan ruang kolam secara efektif. Lalu kemudian produktivitasnya tinggi, karena tadi udang ini bisa tebar tinggi, otomatis produktivitasnya juga tinggi. Jadi produktivitas udang faname ini lebih tinggi dibandingkan jenis udang lain seperti udang windu. Misalnya dalam produksi saya yang secara intensif, itu per satu siklus dalam 1 hektar bisa menghasilkan 20-40 ton per hektar per siklus. Jadi tergantung pada tebar kita ya, pada tebar kita berapa yang kita gunakan, tapi saya bisa sampai maksimal 40 ton per siklus dengan sistem intensif. Beda lagi dengan supra intensif, mungkin Anda pernah baca sistem budidaya udang itu ada tradisional, intensif, ada semi intensif, ada intensif, dan ada supra intensif. Nah, kalau supra intensif mungkin adik-adik pernah dengar itu di Sulawesi, di Maros, yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sulawesi, itu Pak Hasanuddin Aco. Beliau di supra intensif itu bisa sampai produktivitasnya udang per hektar itu dengan supra intensif bisa dengan tebaran 800 sampai 1000 benur per meter persegi bisa mendapat 100 sampai 120 ton per hektar. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Emil. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata bersama. Ekowisata ini sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah Pemirsa, berbagai kalangan mulai memperbincangkan konsep kewirausahaan sosial sebagai solusi inovatif dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah banyak menghabiskan sumber daya untuk menangani masalah sosial dan bekerja sama dengan berbagai negara Asia di seluruh dunia. Tetapi ternyata hal ini tidaklah cukup. Oleh karena itu, dibutuhkan individu-individu yang dapat melihat peluang dan mengeluarkan ide-ide inovatif untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Kegiatan eksibisi ini adalah bagian dari kegiatan perkuliahan mata kuliah kewirausahaan politik.
Jadi kewirausahaan politik adalah salah satu mata kuliah keahlian di program studi ilmu politik FISIP UB yang bukan saja memberikan dasar-dasar pengetahuan pemahaman tentang kewirausahaan politik itu apa secara akademis maupun teoretis, tetapi juga bagaimana mempraktekkan mendesain kewirausahaan politik. Mungkin selama ini kita terlalu fokus bahwa kewirausahaan itu adalah selalu dalam konteks ekonomi, melihat kewirausahaan dalam konteks bisnis. Sebenarnya kewirausahaan di FISIP, sebagaimana visi dari FISIP Universitas Brawijaya, salah satunya menyebut tentang kewirausahaan sosial politik yang diwujudkan dengan satu prinsip, yaitu melakukan pembaruan di masyarakat. Nah, untuk melakukan pembaruan di masyarakat, maka mahasiswa harus punya skills di dalam bagaimana mendesain perubahan, bagaimana mendesain pembaruan di masyarakat. Pemirsa, kewirausahaan sosial merupakan penerapan pendekatan yang praktis, inovatif, dan berkelanjutan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat, khususnya masyarakat kelas ekonomi bawah dan yang terpinggirkan. Kewirausahaan sosial bertujuan untuk mewujudkan perubahan sosial ke arah yang lebih baik atau positif dan mencegah, maksud kami memecahkan masalah untuk kepentingan masyarakat. Di dalam mata kuliah kewirausahaan politik, mahasiswa selain mendapat teori tentang bagaimana meneliti, memahami kewirausahaan politik, juga belajar kewirausahaan dengan menggunakan metode design thinking. Di mana di dalam design thinking kita mempelajari sebuah desain tadi untuk melakukan pembaruan di masyarakat, desain untuk menyelesaikan, mencari solusi-solusi di masyarakat. Nah, untuk semester ini sebenarnya ada 2 proyek yang dilakukan oleh mahasiswa. Proyek pertama adalah mendesain game edukasional atau educational game atau game permainan untuk sosialisasi atau pendidikan bagi pemilih pemula. Mahasiswa harus membuat proyek yang mendorong pendidikan pemilih pemula itu menjadi lebih tidak bersifat klasikal. Jadi mendorong pembaruan di dalam sosialisasi pemilih pemula. Pemirsa, dalam rangka percepatan reformasi birokrasi dan inovasi di sektor pelayanan publik, UB melaksanakan kompetisi inovasi pelayanan publik atau KIPP. Kegiatan ini bertujuan agar setiap unit dapat mengimplementasikan nilai-nilai transformasi di dalam menuju pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan inovasi pelayanan publik. Jadi hari ini adalah tahapan presentasi dan wawancara dari Universitas Brawijaya Public Service Award 2022 atau kompetisi inovasi pelayanan publik UB tahun 2022 yang bertujuan untuk kita untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang inovasi yang dikembangkan oleh unit ya dan semua unit di UB. Nah, hari ini ada sekitar 8 presenter yang lolos pada tahap presentasi dan wawancara ini, di mana nanti masing-masing unit akan mempresentasikan dan diwawancarai mengenai inovasinya. Adapun yang dinilai adalah terutama dari sisi inovasi dan implementasi. Jadi inovasi ini minimal berjalan sudah 6 bulan dan juga memang di sini ada nilai kebaruan, nilai manfaat, ada daya ungkit untuk perubahan pelayanan di UB. Jadi itu targetnya. Terus kemudian tahap selanjutnya adalah setelah ini adalah akan ada yang namanya verifikasi lapangan yang insya Allah akan dilakukan pada hari Senin. Kita mendatangi untuk melihat berjalannya inovasi ini.
Pemirsa, penyelenggaraan KIPP menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membiasakan budaya praktik terbaik bagi penyelenggara pelayanan publik. Ajang ini juga menggaungkan gerakan One Agency, One Innovation yang mewajibkan tiap instansi pemerintah untuk melahirkan satu inovasi setiap tahunnya. Dengan begitu, pemerintah terus berbenah untuk melakukan praktik terbaik dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ya, betul. Jadi tim reformasi birokrasi Universitas Brawijaya akan mendorong ini. Siapapun yang juara, ini bukan hanya untuk di konteks UB, agar ini punya leveraging effect yang lebih luas, maka akan dibawa ke level kompetisi yang lebih tinggi di tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan di tingkat nasional di Kementerian Pan-RB. Seperti halnya inovasi Pusat Studi Layanan Disabilitas atau inovasi Kami Setara pernah lolos top 99 kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2021. Jadi ini pun juga nanti targetnya seperti itu. Jadi UB bukan hanya inovasi itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga bisa memberikan manfaat untuk di tempat lain begitu. Bisa direplikasi di tempat lain begitu. Sebagai upaya mendongkrak produktivitas pertanian di era 4.0 saat ini, sudah saatnya pemerintah mendorong transformasi pertanian dari pola tradisional menjadi lebih modern. Transformasi pertanian ini diharapkan dapat memicu perkembangan pertanian Indonesia agar dapat bergerak ke arah yang lebih maju dan mandiri. Sebenarnya ini bukan satu proyek, jadi ini kan memberikan semacam pencerahan wawasan gitu ya. Tapi teman-teman sudah banyak yang melakukan, teman-teman pertanian yang penelitian terkait artificial intelligence. Jadi perlu melibatkan lebih banyak orang. Selama ini kan mungkin teman-teman di bidang komputer kan ya asik dengan dunianya sendiri. Nah, ini mulai bersentuhan dengan bidang-bidang lain. Karena yang sekarang itu lagi ngetren sebenarnya ke kesehatan, membantu diagnosis penyakit. Nah, tapi teman-teman di kami terutama di Filkom UB yang ke pertanian itu masih sedikit. Jadi ini perlu memang terus didorong supaya ada kolaborasi lah antar bidang ilmu gitu ya. Pemirsa, sebagai upaya menambah pengetahuan mahasiswa dan dosen di bidang agribisnis pertanian, serta kebijakan dan strategi pembangunan perikanan kelautan, FPIK UB mengadakan webinar 3-in-1 dengan tema Policy and Strategy for International Trade of Fisheries Development. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan kebijakan strategi pengembangan perdagangan internasional, khususnya perikanan dan kelautan. Selanjutnya saya akan menyampaikan gagasan 3-in-1 ini dengan tema Policy dan Strategy of International Trade of Fisheries Development. Diadakan oleh Fisheries Agribusiness Department, Fisheries and Marine Science Faculty Universitas Brawijaya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan juga pemahaman tentang kebijakan dan strategi pengembangan perdagangan internasional, khususnya dalam bidang perikanan dan kelautan. Tentu mahasiswa yang kami minta untuk aktif mengikuti program 3-in-1 ini adalah dari mata kuliah pengantar agribisnis perikanan, dari mata kuliah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan kelautan, serta teman-teman dosen yang harapannya ini adalah untuk recharge pengetahuan kita bersama. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.